udah dengar kisahnya Ketua BEM VIA. Kali ini ada yang menarik dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa VIA. Mau tahu siapa? Mari kita sambut Ketua Dewan Mahasiswa. Ulang ya. Mari kita sambut Ketua DPM VIA 2021. Salah. Salah lagi. 2022 sekarang, Bu. Ulang. Mari kita sambut Ketua DPM VIA 2022. Ini karena profesor saya lagi ngambil minum, jadi saya ambil alih dulu ya teman-teman. Gimana nih kabarnya Ketua DPM VIA? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, seperti keadaan negara kita saat ini baik terlihat, cuma dalamnya nggak tahu kan gitu. Oke. Ini Ini Bapak boleh ya? boleh silahkan. Ini pasti teman-teman kepo juga, termasuk saya ya. Siapa sih sosok Ketua DPM VIA ini? Kok bisa jadi seperti ini gitu? Boleh perkenalan dulu ke pemirsa? Oke, mungkin salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Shodiq. Ya, itu nama saya. Nama panggilannya siapa? Nama panggilan saya Ja'far. Ja'far. Oke. Asal-asal? Saya berasal dari Pulau Garam, sama seperti Pak Bem ini, cuma beda kabupaten. Saya di ujung barat, Pak Bem di ujung timur. Saya Bangkalan. Bakalan. Desa kelahiran saya Bangkalan. Itu. Status? Status pernikahan belum sih? Oh, statusnya mahasiswa aktif ya? Masih aktif. Oke. Mungkin bisa langsung diceritakan aja kisah dari seorang DPM VIA ini, kok bisa jadi sosok yang luar biasa seperti ini? Monggo. Berbicara kisah ya, terlalu banyak sih kisah dalam hidup saya. Ya, karena kan saya nggak pernah tidur. Tunggu, skip dulu ya. Saya masuk dulu. Siap. Makasih Pak Ya. Profesor. Tapi mohon maaf ya sebelumnya, itu tadi sudah saya main duluan. Oke. Soalnya saya haus di perjalanan. Oke. Profesor saya emang beda ya? Iya. Beda. Ya biar dapat berkah lah dia dari profesor. Amin. Ini bukan iklan kan? Ya bukan. Enggak. Semoga jadi profesor juga ya saya. Amin. Kristi kalau nggak iklan nggak apa-apa ya. Ya mungkin bisa dilanjut. Ayo lanjut. Saya emang orangnya kan nggak pernah tidur, jarang gitu. Makanya saya nggak punya mimpi. Adanya cuma kisah. Oh. Saya dulu waktu SMP banyak sekali kisah itu. Karena saya itu tercatat sebagai siswa yang paling nakal ya. Repot ini. Tadi kita ketemu sama ketua BEM yang nakal, sekarang ketemu sama ketua Oh, iya? BEM yang ternyata juga nakal. Misalnya mungkin sama. Repot ini. Dari kenakalan-kenakalan itu satu hal yang kemudian nggak bisa sampai lupakan apa kira-kira? Waktu saya matahin kaki wali kelas saya yang mana dia adalah guru bahasa Inggris. Sampai nggak kira mantan kaki saya kan? Insya Allah. Saya jadi takut. Saya takut ini. Jadi itu hal yang paling berkesan sampai hari ini. Gimana ceritanya sampai itu kok bisa matahin kakinya guru itu? Apa langsung dipatahin? Ya. Apa dipukul? Jadi gini, ceritanya gini. Waktu itu saya kan emang orangnya jarang masuk ya, bolos terus. Nah, terus kebetulan saya masuk ke sekolah. Itu niatnya cuma mau makan di kantin. Karena kan di kantin sekolah pasti murah kan. Nah, makan di kantin sekolah. Selesai baru selesai makan. Nah, wali kelas saya langsung gini. Kamu nggak masuk sekolah, gitu. Nggak masuk kelas. Langsung lari aku, lari. Nah, kebetulan ruang guru di sekolah saya itu lagi dibangun. Nah, di Madura waktu itu kan untuk menopang cor-coran di lantai 2-nya itu kan pakai bambu. Dan pasti ada banyak berserakan kayu gitu kan. Nah, aku ngumpet lah di sana. Namun bodohnya aku waktu itu, aku ngumpet di pojokan dan rokokan. Ya, apa ya? Ini asap pasti kelihatan kan? Nah, kelihatan ketahuan lah aku kayak, sini, nggak bisa lari kamu. Nah, pas aku nyamperin dengan apa ya? Udah pasrah banget gitu. Ternyata aku ditempelin. Sama gurunya? Sama. Itu ketika apa? Ya waktu itu, waktu SMP? aku gap, ya di SMP itu, SMP kelas 1 itu.
ditempelin piar gitu. Sampai aku apa ya, memar merah di sini, bekas tangan itu ada, cancuk gitu loh. Wah, skip gitu. Beneran aku mesu waktu itu. Orang tua aku sendiri nggak pernah nempel yang sekeras ini gitu. Awas kau. Pas itu, pas banget ada kayu sekitar segini. Gedenya ada segini. Tak ambil langsung tak pukulin ke kakinya. Pas ke tulang kering dan patah. Itu sekeras apa? Saya keringetan itu. Iya, saya serius sih. Serius itu patah. Namun alhamdulillahnya, karena mungkin waktu saya masih di bawah umur, jadi saya nggak ke kriminal, cuma diskors saja waktu itu. Dimaklumi ya. Dimaklumi. Jadi mata kaki orang itu dimaklumi. Selesai dengan kekeluargaan saja. Adegan ini tidak boleh ditiru. Itu kan suramnya. Nah, itu juga kenapa itu berkesan, sebelum Anda tanya lagi ya, kenapa itu berkesan? Karena dari hal itu adalah cikal bakal saya ditempatkan menjadi Master of Grammar di Paris, the Master of Pronunciation Corrector, dan Master of Best of the Best Speaker se-Paris. Kok bisa gitu? Apa hubungannya ini? Nah, kan itu dosen guru bahasa Inggris. Oh gitu. Yang mana dia orang yang paling aku benci bener. Karena dia ngajar bahasa Inggris, ya kita tahu lah bahasa Inggris kan bahasa munafik tau. It's very It's so very difficult. Yes. Nah, dan waktu saya sadar SMA, aku harus berbalas budi kepada, bukan balas budi sih Pak, nebus kesalahan kepada guru bahasa Inggrisku. Gimana kalau aku pergi ke Paris ini? Aku selalu ingat aku harus buat bangga. Aku udah kesalahan yang fatal banget tuh aku harus buat bangga nih. Alhasil aku ke Paris belajar dan banyak mendapatkan pengobatan. Oh jadi Anda ini sempat les atau Kursus sekolah? di kampung Inggris Paris. Kursus di kampung Inggris. Jadi ini produk-produknya kampung Inggris ya? Ya, can lah to speak English. Yes. Yes. Yes, ya. Yes. Yes. I can. Can. Itu berarti selain itu menjadi suatu kisah yang suram, ternyata di situ juga yang kemudian membuat sampean sampai akhirnya you can to speak English. Ya. Even though just a little bit. Yes. Ngerti ya artinya? Yeah. Ya, ini bukan kuliah ternyata kosnya, meskipun saya profesor ternyata ya bisa lah bahasa Inggris ini. Jangan gitu, Saya saya jadi asisten ini, saya baru di sini. Malu tidak tahu. Harus. Lanjut. Itu sih kisah yang paling melekat dalam ingatan. Dan alhamdulillahnya setelah saya pulang dari Paris, ibu membawa sertifikat itu, tak sampein ke wali kelas dulu. Ini Pak, kasih saya. Wali kelas yang pernah sampai patahin. Alhamdulillah beliau sampai keluar air mata bangga lah. Namun ya saya berduka sih karena beliau sudah meninggal gara-gara COVID. Sampai lagi apa? Saya nangis. Saya jangan nangis. Terharu sampai. Ini kaki saya di. Air mata bangga lah. Namun Kelihatan nggak sama frame? Ini saya lagi ngelapak. Saya kira terharu Kok sampai. profesor saya gitu banget? Lanjut. itu sih Iya. kisah yang paling berkesan. Sudah ada 2 kisah dari masing-masing. Ada kisah ketua BEM Muhammad Farhan Aziz, ada kisah ketua DPM Jafar Sotik. Ternyata sama-sama dari Madura ya? Sama-sama dari Sama-sama dari Beda daerah. Beda daerah, beda kabupaten. Tapi kita agak model untuk rasis ya, jangan dilihat rasisnya. Dan 2 kisah ini ternyata cukup mirip. Sama-sama dulu nggak boleh ngerokok ya sekolahnya ya. Sama-sama dulu ngerokok, sama-sama nakal ya. Tapi akhirnya sama-sama juga saya menyentuh hatinya gitu ya. Ternyata ada tangan-tangan Tuhan yang bisa mencapai hati-hati kenakalan mereka. Untuk lebih lanjut, nah sekarang kita akan panggilin ya. Panggil Siapa lagi? tamu kita selanjutnya. Selanjutnya ada lagi. Iya karena mau via itu ada 4. Oh ada. Sama 5 prodi. 5 prodi ada 2, publik sama bisnis. Mari kita panggil ini dia Kahim ataupun ketua himpunan prodi baik di dinas publik ataupun dinas bisnis yang ganteng-ganteng sekali.
tidak kalah ganteng sama mereka ini. Yang pertama, mari kita sambut ini dia Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Sobat Iqbal. Ini Wah. Sobat ya. Dengan seragam kebanggaannya Dengan ini. seragam kebanggaan. Merah-merah. Dengan seragam kebanggaan. Ternyata Ketua BEM nggak pakai, Ketua DPM nggak pakai, Ketua Himpunan Tapi-nya pakai. Ini kira-kira. Ini Iqbal ya, tapi bukan Iqbal Kobe Iqbal Junior. Ramadan. Bukan. Tapi kalau wajah-wajah ya 11 Kira-kira. 11-1 lah ya. Oh, sudah jauh. 13 lah gitu. Namun sebelum kita lanjut berbicara tentang dengan Ketua Himpunan Administrasi Publik, kita panggil juga selanjutnya Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, Sobat Azhar. Sehat-sehat. Wah, ini juga pakai seragam kebanggaannya Seragam juga ini. Ternyata Ketua Himpunan Prodi cukup ini ya. Kompak ya. Kompak, dan cukup bangga ya. Bangga nih. Oke, langsung saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin langsung ini aja ya, perkenalan aja dari yang pertama dari Ketua Himapi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kamera, lihat kamera. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi. Saya Ketua Himpunan dari Administrasi Publik periode 2022. Mungkin bisa diceritakan asalnya dari mana? Oh, asal saya asli Madura. Oh, Madura juga. Madura. Wah, ini menarik ini. Jangan diterusin. Ini nanti Madura Pret. Takut tertarik. Dari Yang DPR. paling pojok takut ceritaan nanti kan. Oke, lanjut. Dari Madura terus. Belum Mas, yang di pojok? Ya? Iya. Oh, baik. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Siang teman-teman, perkenalkan nama saya Azhar Ahmad, Ketua Hima Prodi Administrasi Bisnis 2026. Salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ini saya agak galvok sama jenggotnya ini ya. Agak korea gimana gitu. Kayak- Tapi karena agak-agak kaku bahasa perkenalannya Jadi kayaknya. ini ada keturunan Arab. Oh, Masya Allah, iya. Namun sebelum dibahas lebih lanjut, kita lagi tanyakan lagi. Namun sebelum itu, ini ada Golda Cafe ya. Kita bukan sponsor, cuma kayak ngeliat kaku aja tadi. Saya kasih dulu ya. Oke. Ya semoga disponsori lah nanti. Oh, silahkan. Ini berdua ya. Saya lupa. Saya aja sampai dosa. Ngerokok enggak? Saya lihat aja nih. Oh iya, lihat aja. Posnya di sini jangan ngomong sendiri. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritain ya, gimana sih kok bisa jadi ketua himpunan gitu? Mungkin ada kisah-kisahnya gitu. Jadi dulu sampai ini pernah punya kejadian masa lalu yang suram, yang kelam, atau ada yang membahagiakan juga. Karena dalam hidup itu katanya, namanya hidup kan ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, bagusnya cerita masa lalu sampai apa, kemudian jeleknya itu apa? Karena di sini kita dari tadi bahas masa lalunya ini. Nah, kebetulan mereka dua ini sama. mirip ya? Iya. Mirip, nakal-nakal. Nah, kira-kira sampean dulu pernah nakal juga atau memang dulu sangat nakal atau gimana? Ini dari saya dulu apa gimana ini? Oh, dari sampean dulu, yang merah dulu ini. Oh, yang merah dulu. Ya. Ya, sedang ke. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang masa lalu ya, mungkin hampir sama dengan ini ketua-ketua yang ya BEM, DPM ini, hampir sama. Karena gini, saya itu dulu sebelum masuk di dunia perkuliahan ini, waktu zaman SMA dari kelas 1 kelas 2 itu lumayan nakal sih. Tapi itu tidak harus saya sampaikan di sini mungkin. Cukup teman-teman yang paham lah. Mungkin begitu. Oke, kalau ditanya kira-kira seberapa nakal sih? Pada suatu saat itu sempat saya sama orang tua itu sampai dilepas. Kamu mau sekolah atau tidak terserah. Saya lepaskan. Tapi gak usah nanti minta uang lagi, minta uang rokok dan sebagainya. Dari kelas 6 SD saya sudah merokok. Makanya sama orang tua itu udah dilepas sudah. Udah saya kasih kepercayaan kamu mau seperti apa terserah. Tapi satu ingat Tuhan. Karena itu, ketika kamu sudah ingat Tuhan, suatu saat kamu akan kembali ke jalan yang benar. Pesan dari orang tua saya. Makanya sampai saat ini pas kelas 3 itu baru saya minta mondok. Karena waktu sekolah di pondok yang sebelum saya mondok ini, itu kan saya sekolah dari rumah ke pondok kan, madrasah. Itu jarang sekolah sampai mau gak dinaikin kelas sama di sekolah itu. Nah, makanya saya pindah minta mondok, pindah sekolah. Nah, di kelas 3 ini saya baru sadar ternyata enak ya.
ketika kita sudah sadar bahwasanya perlu kita sadari dari pengalaman-pengalaman yang kelam itu, yang agak buruk itu, kita ambil hikmahnya, tapi jangan diulangi lagi. Nah gitu. Nah sampai saatnya sama orang tua, tinggal pilih kamu mau kuliah di luar Madura ataupun di Madura. Saya kasih kebebasan untuk memilih, tapi yang penting satu, jangan ulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Itu kepercayaan saya kepada saya, kepercayaan orang tua kepada saya. Nah sampai saat ini ya alhamdulillah sampai lanjut dari angkatan 19 sampai sekarang, insya Allah semester 7 ini sampai lulus lah. Gitu. Ini nanti backsoundnya yang agak-agak ya, tapi lain kali jangan sering lihat ke sini mas, asisten saya cantik. Kameranya di sana. Sekali lihat di sana ya. Itu kan yang menjadi landasan kenapa beliau dipanggil Kahimpo. Wah, Begitu kira-kira ya. Ada ciri khasnya sendiri, panggilan ciri khas sendiri. Kahimpo. Dan apa yang paling berkesan lah cerita Mas Ilham itu yang kan ini berkesan banget. Selain tadi cerita kelam sampean tentang kenakalan yang kemudian punya tobat gitu ya. Apa sih cerita yang kayaknya wah ini membahagiakan sekali, ini mengharukan sekali dalam hidup saya? Apa ya kalau dari saya, hal yang mengesankan itu yaitu kepercayaan orang tua yang sudah diberikan kepada kita. Itu hal sesuatu yang paling terkesan bagi saya. Sejak kecil berarti. Sejak kecil kita sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Maksudnya kita hidup seperti apapun, emang orang tua itu tetap mengawal kita. Maksudnya kita selalu diarahkan ke arah yang lebih baik lah, arah yang baik, bahwasanya kamu perlu seperti ini. Dan kenapa tadi saya sempat dikutip juga sama Mbak siapa namanya itu Mbak Nabila. Kenapa saya juga bisa sih sampai kuliah ataupun jadi pemimpin di sini, pemimpin di Maprodi ini? Itu kan, itu alasan saya kenapa saya termotivasi dari orang tua sebenarnya. Dari orang tua itu pesan orang tua, ingat jiwa kepemimpinan itu perlu ditanamkan dalam jiwa. Jangan-jangan orang tuanya sampean Jokowi. Bukan. Oh bukan. Saya memimpin tertinggi Indonesia Jokowi. Iya. Jangan. Bukan. Dan perlulah ditanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan itu, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Dan pesan orang tua saya, kenapa saya sampai sebelum saya mencalonkan diri itu jauh-jauh hari kan saya sudah pamitan ke orang tua. Saya pengen maju jadi ketua lima prodi. Alasannya apa? Ya mungkin dari beberapa proses yang saya lakukan di bangku kuliah ini, baik dari organisasi yang di luar kampus. Cuma saya sempat ikut-ikut organisasi di luar kampus. Oke, skip. Sebelum kita lanjut pada pembahasan yang barusan, kita lanjut dulu sejarah yang berewokan ini. Yang berapa? Kita lihat yang berewokan ini dulu ya. Kayaknya Yang cukup berewokan. menarik kayak gini ya. Kameranya di sana mas. Baik, bisa ditanyakan. Baik apanya? Mas belum ditanya. Oh ya siap. Emang sudah tahu pertanyaannya? Belum tahu. Mungkin pertanyaannya hampir sama kali ya sama yang sebelum-sebelumnya. Apa sih kesan yang menarik dan mungkin kok bisa sampai sekarang jadi ketua himpunan? Kesalahan sampean. Selalu Kalau saya mungkin berbeda sama para pimpinan depan saya, karena dari SD kelas 4 saya sudah tinggalkan kedua orang tua saya pergi merantau ke Malaysia. Jadi kehidupan saya dari SD itu udah sama kedua orang tua. Itu. Terus kalau ibu itu sempat ketemu ketika saya tamat MTS, sedangkan ayah belum pernah ketemu sampai sekarang. Itu dari saya SD. Jadi perjuangan orang tua saya itu membuat saya itu sedikit bersedih sih. Cuma kembali lagi bahwasannya ya untuk membahagiakan orang tua kan mau gak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang anak kan. Sudah diberi kepercayaan untuk mengurus kita perkuliahan. Ini saya juga ngerasa hal yang berbeda ketika ditinggal kedua orang tua, tinggal sama orang yang pertama, terus tinggal di pondok pesantren juga, terus tinggal di kos. Jadi ada beberapa momen yang saya teman-teman mungkin gak pernah ngerasain, pernah saya rasain. Yaitu ketika SD tinggal sama orang lain, itu kerja sendiri bantu orang, itu yang pertama. Terus gak mengenal style-style begitu saya dulu tuh. Jadi ketika masuk dunia perkuliahan itu bingung saya cara menanggapi teman-temannya, stylenya kayak gimana gitu. Istilahnya kayak jazz lagi. Iya betul. Padahal biasa aja. Terus akhirnya tamat dari MTS, kebetulan saya juga di Kota Kupang. Dan kebetulan di siklus pergaulan saya itu kurang mendidik. Dalam artian lebih mendapatkan gaya. Dan akhirnya
saya langsung ke Mondok aja kan. Akhirnya tamat SMA langsung ke Mondok di Jombang. Dan di pondok tersebut saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Kalau hal yang berkesan yang saya dapatkan adalah ketika saya mimpi ketemu Yai saya sendiri, itu beliau mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang beliau ketahui. Itu mimpi saya yang saya masih ingat sekarang ini. Itu hal yang menarik di pondok. Terus kembali lagi, kenapa saya bisa kuliah di Wisma itu tiba-tiba juga pada tahun 2020 kebetulan mau pulang kampung, cuma Pak Jokowi mungkin lockdown total kemarin. Wah, akhirnya saya Jadi ini angkatan corona. akhirnya jadi pulang, ya sudah daftar Wisma, langsung Wisma. Jadi nggak ada pilihan untuk ke daftar ke SBMPTN, nggak lagi langsung ke Wisma. Jadi Pak Jokowi dulu yang pernah di demo karena lockdown dan sebagainya itu, ternyata ada satu orang yang bermanfaat. Akhirnya dia bisa mengenyam pendidikan tinggi sesuai dengan visi panjenengan, Pak. Tadi, jadi sampai ini dari kecil sudah hidup sendiri, Iya, mandiri ya. Mandiri. Bukan sekedar mandiri sendiri, tapi memang benar-benar mandiri. Betul. Dan satu kisah, sampean pernah mondok juga. Mondok di mana, Mas? Di Jombang. Jombang. Jombang mana? Di Darufala saya. Itu siapa adik? Boleh saya itu. Hai teman-teman Darufala. Isi. Tadi kan saya sempat dengar kalau pernah bermimpi ketemu kiainya ya. Nah, katanya itu kalau santri ketemu kiainya dengar-dengar itu bakal jadi kiai juga. Woi. Wow. Ada nggak sih kepikiran jadi kiai gitu? Pas karena jadi ketua himpunan. Pas banget kan brewok. Bro. Brewok mendukung ya. Sebenarnya menjadi kiai itu bukan sebagai tolak ukur untuk bermanfaat buat orang lain ya. Menjadi apapun intinya kembali lagi setiap manusia itu diciptakan bermanfaat buat orang lain itu aja. Memang ini bukan kuliah hari ini sangat berkualitas. Saya jadi curhat. Iya. Ada tisu nggak? Ketua ini. Ada tisu Nggak nggak? ada, tapi kalau sampai buku baju saya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa dengarkan, bisa dari melihat juga bagaimana kemudian cerita-cerita ya dari teman-teman, ada dari ketua BEM, BPM, dari Prodi, ya. Ada banyak kisah lah yang bisa diambil. Tapi kenakalan-kenakalan ataupun kesurupan masa lalu itu jangan diambil ya Betul. sebagai pembelajaran saja, kisah saja. Bahwa di balik senyum yang merekah indah itu kan. Halo. Jadi begini. Ada kisah suram masa lalu yang telah menggempur kita sehingga kita dapat berdiri kokoh gitu ya. Dan saya capek sekarang berdiri. Gak apa-apa, Saya dulu asli aja. kurang ajar ini ya, Bapak Profesor. Tapi ini juga ya, pesan buat adik SMP, ada di SMA juga, kalau pengen jadi ketua-ketua di dunia perkuliahan, jangan tiru ketua-ketua ini. Maksudnya jangan nakal gitu, mentang-mentang nanti saya tuh pengen jadi ketua, saya harus nakal gitu, jangan ya. Tapi teman-teman yang melihat, sobat-sobat yang melihat, nah ini nih bisa jadi gambaran bahwa siapapun punya kesempatan yang sama.